Dan sampailah kita di Frankfurt. Setelah kesasar-sasar, nggak tahu naik kereta yang mana. Karena sini tuh keretanya banyak banget. Ada yang di atas tanah, di bawah tanah 1 lantai, di bawah tanah 2 lantai. Udah gitu kita bawa ini kan anak kecil, jadi harus cari yang ada liftnya. Udah sampai bawah, ternyata keretanya kereta jarak jauh. Yuk naik lagi. Begitu. Tapi nggak apa-apa karena memang ini petualangan. Nah, ini ada bis Frankfurt Sightseeing. Kapan-kapan naik ini ya. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu nih tiketnya beli di mana. Dari Indonesia, Mas? Oh, tasnya BUMN ini. Hah? Oh iya. Lagi dinas kebetulan. Oh gitu. Iya, besok pulang. Oh iya, rombongan berarti. Iya, duluan. Tapi udah pulang. Yang lain? Dari kementerian ya. Oh. Iya. Kita studi di sini. Mantap dah. Iya. Mari Mas, kita jalan lagi ya. Monggo. Mari. Nih, kita sampai di Brummer House. Jadi Brummer House ini rumah-rumah kayu Jerman di pinggir sungai. Nah, kalau di Indonesia ada manusia silver, di sini ada manusia emas. Nah, ini manusia emas. Gedung-gedungnya. Kalau aku nggak salah, deket rumah di Kopeng itu ada replikanya ini kayak gini. Itu ada bocil-bocil itu sayang. anak kecil. Kenapa anak kecil tuh di mana-mana lucu ya? Excuse me, sir. Do you have a few moments to talk? Do I have a few words? Nah, ini kita ada di Brumberg. Ini tempat bangunan-bangunan tua Jerman ya. Jadi tahun berapakah itu dibangun? Yang pasti sudah tua. Sudah tuwir. Tapi kokoh ya, berdiri dan cakep sampai saat ini. Di sini bir garden, lagi ada orang-orang minum bir. Ini rumah tua juga ini. Lihat kan ada kayu-kayunya. Itu ada menaranya malah yang itu. Coba kita kelilingin ya. Ke toko souvenir. Kalau di sini banyaknya jual bir. Itu dia. Buat yang teman-teman yang non muslim, enjoy sekali. Woi, apa ini? Ada airnya. Ini patung Roma, prajurit Roma ya.
Volksschule, sekolah rakyat. New Eropa. Ada Spielmobil. Nih. Spielmobil itu berarti mobil buat main. Khusus main anak-anak ini. Oh, itu tuh. Dia pakai box coba, lucu banget. Aduh. Dari tahun 1985 ada mobil keliling bawa mainan anak-anak. Lihat, pakainya box yang buat paket itu loh. Simple tapi happy ya. Ada yang main karambol di sana. Cuman itu pakai kayak ini. Oh, jadi ada kayak panah gitu ya. Dia harus ngelewatin satu garis. Nah, masuk nanti kalau masuk semua punya lawannya berarti kalah. Nah, di sini itu lagi ada seperti pameran. Ada Deutsche Bundesbank, ini dari bank, terus European Central Bank. Nah, berarti pameran-pameran dari bank-bank ya. Kalau ini apa ini? Pulse of Europe, Season-Season für this Fünf Eropa ya. Mungkin pengenalan Eropa kali ya. Ini Goethe juga ada, Goethe belajar bahasa Jerman. Nih Goethe. Asuransi. Kalau VHS ini apa ya? Volksschule. Schule itu sekolah. Nah, ini gedung yang tadi kita lihat dari dekat. Sekarang sepertinya di dalam itu ada galeri. Kita coba masuk aja ya. Halo. Oh, pameran seni anak-anak. Lukisannya anak-anak dipamerkan di sini. Ini yang ngerjain bukan orang tua kan ya? Karena ada itu yang biasanya anaknya main game, papa mamahnya yang ngerjain. Kalau di sini mungkin ada juga yang seperti itu. Banyak di sini. Kalau di Frankfurt nih banyak Ausländer ya, atau banyak turis. Jadi ada orang Jepang, orang Korea, bahkan tadi ketemu orang Indonesia, begitu. Kalau di Kassel, karena Kassel itu kota kecil, dia mungkin kalau di Jawa Tengah tuh seperti Salatiga gitu. Jadi banyakan orang lokalnya, bulinya lebih banyak daripada pendatangnya gitu. Kalau di sini banyak karena tempat wisata memang. Nih, plakat di depan gedung. Your father's
Jalan. Nih di sini orang ngamennya seperti itu, asik nih bapaknya. Ini jam 12 siang, jadi katedral belnya bunyi. Ini kita mau jalan ke Katedral Frankfurt. Itu gede sekali ya, menaranya aja dari sini udah besar banget. Lagi OTW sama Acan. Nanti sampai sana kita videoin lagi. Ciao ciao. Ini kita udah sampai di katedral. Nih, kita di bawahnya. Besarnya. Kita sekarang di Bad Hamburg. Nah, ini kediamannya Raja Willem. Ya. Rumahnya super gede. Ini baru halaman depan ini. Dan di tengah rumahnya, di tengah halamannya ada menara buat controlling ya. Keren ini. Jadi masih abad 1700-1600. Di sini kota kecil dari Frankfurt sekitar 45 menit naik S-Bahn gitu. Nanti kita ceritain tentang kerumitan jalur kereta di Jerman. Tapi tadi di sini kita punya pengalaman keluar dari stasiun kereta. Jadi ternyata di sini karena semua tersistem, kita mau baik pun harus ikut aturan. Nanti aku ceritain. Ini danaunya nih. Ada entok lagi. Lihat entok.
ngantuk ya. Kita review kursinya. Tuh. Pandangan kiri begini. Jangan disamain sama Swiss loh ya. Ini kadang kalian kalau bandingin nggak selevel. Masuk pedesaan Frankfurt dibandingin sama Swiss. Aja dipendang banding ke. Bisa ngecas juga. Dan colokan listrik di Jerman itu sama kayak di Indonesia, lubang 2 begitu. Di sebelah kanan sawah menghampar. Mau lihat toiletnya? Sini toiletnya keren. Nah ya, kamera harus agak ke bawah. In Kürze erreichen wir Zimmersrode. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kelihatan ya? Pintunya bukan yang ini. Nah, pintunya adalah yang ini. Ini toiletnya. Kalau hijau berarti bisa dipakai. Itu masuk sini. Besar toiletnya. Coba masuk ya. Kuncinya gimana? Kuncinya nih. Tür verriegelt. Door locked. Ya, ini udah. Lihat, ini besar toiletnya. Kacanya aja gede banget. Nah, ups, di situ ada switch. Ini buat air, flash. Bahkan ada pengering tangan di sini. Ini buat sabun. Ada kaca lagi. Aduh. Ini buat sampah. Nah, ini dia singgasananya di sini. Ini buat yang ini ya. Mungkin kalau berdiri susah, bisa pakai ini. Tisunya ada di situ. Ini untuk naruh tisu basah atau pempes bayi. Itu. Nah, kalau di Jerman setiap kamar mandi dia punya ini. Apakah ini meja makan? Ya nggak mungkin. Ini buat ganti pempes. Nih, ya gambarnya. Ganti spare part. Oh, maksudnya ganti pempes. Jadi bayi taruh sini, diganti, masukin situ, ambil tisu, ganti spare part, taruh lagi, udah selesai, naikin. Gitu. Nah, ini WC-nya dia tidak pakai sistem yang langsung buang ke bawah ya. Kalau dulu terakhir kali naik kereta di Indonesia beberapa tahun yang lalu ya, sebelumnya kereta-kereta baru. Tür frei. Door unlocked. Ya. Sebelum yang kereta-kereta baru itu kadang dia lihat ke bawah itu langsung rel. Jadi langsung dibuang ke bawah gitu. Nah, kalau di sini dia ada toilet vakum kayak di pesawat. Nah, persis seperti itu. Dan dia bisa nyedot ya. Jadi seperti tisu, karena di sini nggak ada air buat bidet atau buat cuci setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Jadi ya itu pakai tisu, dan tisunya khusus tisu toilet ya, tapi ya itu ditaruh langsung di lubang klosetnya. Tinggal pencet WC, nanti dia akan keluar vakumnya, disedot semua dia gitu.
Nah, tipsnya bagaimana kalau buat orang Indonesia yang kesini terus habis itu bingung kan, kita biasa pakai air. Nah, tipsnya adalah bawa tisu. Tapi jangan sembarang tisu, karena kalau tisu wastafel yang besar-besar dan tebel itu nggak bisa dimasukin ke dalam toilet. Bisa-bisa mampet, ntar malah repot, harus narik-narik. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ya, gitu. Jadi tisu toilet bawa ke wastafel, dibasahin, ya udah, terus dipakai aja buat bersihin. Nanti taruh di dalam kloset, begitu. Biar tidak risih ya. Kadang kita risih soalnya. Ya awal-awal ya, begitu. Nah ini bunga kuning ini kita nggak tahu, tapi kok banyak sekali ya di Jerman ya, banyak banget dan dia kayak tertata gitu. Ada yang bilang teman kita di rumah itu ini sebenarnya itu untuk minyak goreng. Jadi bunga apa ya, canola atau apa gitu. Itu untuk bahan baku minyak goreng. Dan minyak goreng di sini itu entah kenapa kayak nggak cepat hitam. Jadi dipakai goreng sekali, 2 kali, 3 kali masih bening aja minyaknya, kayak baru. Nah, mungkin kualitas ini juga ya pengolahannya ya, gitu. Nah, ini keretanya. Kita lagi berhenti di Sleiderbach. Ini kota-kota kecil sepanjang jalan menuju Frankfurt. Tuh. Wih. Kayaknya kalau hidup di desa Jerman ini bener-bener the real slow living ya. Karena ya tempatnya tidak begitu ramai, tapi jalannya bagus-bagus. Di sini banyak yang punya traktor, mobil 1-2 ada di setiap rumah begitu. Jadi mungkin dia nggak setiap hari ke kota, tapi ya kita hidup di kota juga berapa kali sih ke supermarket? Seminggu paling sekali kan, gitu. Jadi kayaknya itu adalah salah satu pilihan yang bagus juga kalau mau hidup tenang. Sebenarnya di kota juga enak, nggak terlalu crowded ya kayak di Indonesia, di Jakarta lah khususnya. Cuman ya itu, kadang kita kalau di Indonesia cari lokasi yang premier di tengah kota gitu kan, tapi ya begitu, maunya dekat sama mall, dekat sama tempat belanja. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat juga kita ke mall, ke tempat belanja tuh paling 2 minggu sekali, nggak setiap hari kan gitu. Artinya sebenarnya ya nggak butuh-butuh amat, hanya kepinginan aja begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai Frankfurt ya. Nih rumah-rumah pinggir desa Jerman. Tuh, bangunannya bangunan 1950-an. Nah, kalau yang begitu-begitu baru. Ini baru. Kalau yang tadi masih ada kayu-kayunya, itu berarti bangunan lama. Wah, ini banyak nih. Pindah sini kena rumput. Oke, nanti kita lanjut